Kalau kita nggak tahu mereka haram itu sama babi, kita pasti kayak mereka datang ke rumah atau bertamu kita kasih aja gitu ya kan. Kalau kita nggak tahu, kita secara nggak langsung kita berbuat yang tidak toleransi. Ya. Karena kita nggak tahu. Ya. Tapi coba kalau kita tahu, pasti kita sangat menghargai dong. Kayak teman datang kita lagi makan babi, kita sembunyiin dulu, kita simpan dulu. Bro jangan dipakai itu gelas bekas minum gue, tadi gue makan babi atau apa. Kita tahu batasan-batasan itu. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah Pak, kebalik. Oh katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Jamnya rusak ya? Oh, enggak. Halo. Halo Bang Onat, shalom. Shalom. Akhirnya ada ucap shalom. Di Kuan biasa assalamualaikum. Priska, apa kabar Priska? Baik. Kita sosok baru gak ketemu ya? Iya. Kalau dari kemarin udah bikin konten gitu ya? Banyak yang dipotong. Banyak yang dipotong, gak suka dia yang potong-potong gitu. Oh, iya. Priska, kita tuh abis ngeriset lo ya. Ternyata lu tuh abis dari Om Ded. Banyak yang gak suka sama lu ya? Iya. Kenapa? Pas stand up-nya waktu itu. Gara-gara? Tersinggung katanya. Nggak, tahu yang tersinggung ini server kita, server lain apa server yang lain? Apa yang lain-lain? Lebih banyak server lain. Server kita ada, tapi beberapa. Oh, kalau server lain keberatannya kenapa? Ada di situ salah satu materi yang menurut mereka aku tuh mengarahnya ke mereka. Contohnya? Aduh. Kurang lebih apa? Materi apa? Soal apa? Babi? Enggak, pemboman gereja. Oke. Jadi di situ pokoknya aku bilang gini, gereja Katolik itu lebih banyak sekolahnya daripada gereja Katolik. Oke. Kayak gitu. Makanya aku sedih kalau ada gereja yang dibom. Oke. Ya, maksudnya udah dikit dibom gitu. Kenapa nggak bom sekolahnya aja gitu. Pansanya tuh gitu. Aku nggak nyebut apa-apa, aku cuma gitu. Oke. Terus ngerasa kalau yang bom adalah mereka gitu. Oke. Padahal yang ngebom siapa? Tahu ya waktu itu kayak meledak sendiri nggak sih? Karena kan jalur ininya mungkin listriknya nyalip ya. Iya. Tapi itulah kita kan setelah ada konten login. Saya tuh udah kalau di apa namanya? Di Daulat. Oke. Sebagai duta toleransi katanya. Oke. Oh, bukan duta Katolik. Bukan, duta Katolik sebenarnya. Duta Katolik. Jadi kalau ada yang salah soal agama server lain, saya yang maju. Oh gitu. Itu bukan mereka, itu oknum. Oh iya oknum, pasti. Pasti dong. Kita nggak bisa ngomong nyalakan itu. Iya. Karena di oknum kita pun banyak tahu. Nah, di oknum kita yang nyerang lu kenapa? Kan kemarin pas kita sama Habib Jafar kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Katanya gue juga sempat tuh. Itu kenapa? Nah, yang di materi itu juga ada yang sama. Oh, ada materi, Anda bahaya semua ya, Maya? Jadi yang mereka nggak terima itu yang sekolah Katolik dibom itu aku bilang. Terus katanya, kenapa nanti kalau beneran ada yang berpikir begitu gimana? Terus sekolah Katolik dibom atau apa gitu. Ada yang mikirnya kayak gitu. Terus aku bilang, kayaknya enggak juga deh, orang tahu itu punchline gitu kan. Terus ada materi tentang tokoh hijab. Terus saya bilang saya itu cabut dari tokoh hijab karena daging babi terlalu enak, aku bilang gitu. Itu pas udah mulai goyah terus aku kayak, cabut soalnya daging babi terlalu enak. Terus kata mereka, kenapa babi jadi alasan, kenapa bukan Yesus gitu-gitu. Saya dituntut untuk kesaksian. Diserang dua kaum ya? Iya. Server sana nyerang, server sendiri serang. Tapi yang sendiri gak terlalu, cuma beberapa oma-oma sih rata-rata. Oma-oma. Oma-omanya makan daging babi juga? Pasti sih. Mereka panjang umur buktinya kan kayak pasti daging babi. Pasti makan. Iya bener. Tapi tuh yang menarik dari lu tuh, ini mungkin udah basi ya, gue baru tahu aja. Lu kan pernah kerja ya di toko hijab ya. Itu kan sebenarnya kita harus appreciate ya betapa keimanan lu. Maksud gue bukan kaum muslim, tapi lu menjaga toko hijab gitu loh. Berat. Awal-awal sih, karena kan harus, ya kan aku gak tahu sama sekali tuh tentang hijab pertama kan. Jadi belajar dari nol banget, belum lagi marketingnya harus dipelajari, belum lagi harus ngenalin pelanggan, belum lagi gitu-gitu kan. Emang marketingnya kayak apa sih? Misalnya gue datang ya, ada hijab yang bagus gak gitu?
Ada. Buat siapa nih gitu. Buat aku pengen yang trendy gitu. Bentuk mukamu kayak gini, kamu cocoknya pakai yang kayak gini deh gitu. Oh gitu. Jadi kita harus itu tahu. Diajarin? Iya, kita harus tahu bentuk muka orang kayak gini. Oh dia cocoknya kayak gini, modelnya kayak gini. Gitu kita harus paham. Karena mereka pasti nanya gitu. Itu motif lu kerja di toko hijab apa? Kan masih ada toko-toko lain ya. Toko makanan, penjaga clothing line. Jadi waktu itu singkatnya saya miskin. Tidak ada job lagi ya? Saya tuh kabur Bang dari rumah. Kenapa? Merantaunya. Oke. Jadi saya tuh 2 kali ngerantau. Pertama tuh legal. Waktu dulu SMA gitu ngerantau kayak direstuin sama orang tua gitu. Gini. Terus sempat sakit terus pulang dan ngerantau lagi tuh gak diizinin, saya kabur. Oke. Terus saya memilih kota Jogja karena di sana nggak ada keluarga satupun. Oke. Kalau ada keluarga kan saya disuruh pulang nanti gitu kan. Jadi kota Jogja lah saya berjuang tuh. Saya jebar aja waktu itu nyari kerjaan. Lu kabur aja tuh nggak bawa duit, kabur aja udah. Kabur bawa duit pas-pasan. Oh ngepas. Makanya harus langsung cepat nyari kerjaan gitu kan. Terus saya sebar aja tuh kemana-mana nyari kerjaan yang dapat di toko hijab yang responnya cepet. Oh cepet? Iya paling cepet. Pokoknya saya pikir kayak yang paling cepet dah kan saya butuh makan butuh duit gitu. Iya. Di situ tuh tokonya belum jadi. Oh, jadi dia lagi renov? Enggak, dia tuh punya toko besar dulu, terus dia mau buka cabang. Oke. Nah itu tuh cabangnya tuh baru cat-cat, aku bantuin dari ngecat. Lalu Anda nih sebenarnya tukang bangunan apa? Oh gitu? Lu bantuin ngecat, lu bantuin renovnya? Dari pertama banget pasang-pasangin hangernya apa segala macam gitu-gitu. Jadi di situ tuh kayak aku tuh kepala toko. Oke. Gitu, aku tapi di situ gak ada syarat ya maksud gue? Gak ada lagi. Yang jaga toko harus muslim juga? Gak ada. Oh keren. Bosku yang keren. Iya kan? Bos lu keren. Iya. Waktu itu aku masih pakai kalung salib kemana-mana gitu dan dia, sumpah demi Tuhan. Pas lu ngelamar lu masih pakai kalung salib? Dia nanya nggak? Enggak, sampai aku keluar tuh dia nggak pernah nanya kamu dengan agamamu atau apa kamu. Enggak, dia cuman kayak, ya udah kalau lu mau kerja gitu. Tapi dia nggak menyinggung tentang agama dan apapun itu. Lo keren banget bos lu. Makanya. Nah kebetulan kita udah lama banget ya pengen menghadirkan. Gak ada ya? Sorry. Oh gue udah nunggu lagi. Oh gue kira Mbak Dila. Siapa lagi? Itu bosnya. Oh Mbak Dila. Dia salah satu dosen juga. Oh gitu? Di Solo. Oke. Akhirnya lu kerja di situ. Iya. Diuji gak keimanan lo? Sempat diuji gak? Kalau diuji sih sebenarnya itu buat panselan doang ya, materi doang gue bilang diuji atau apa. Enggak, aku benar-benar menikmati pekerjaan itu ya sebagai kerja. Oh keren. Cuman salah satu sulitnya itu adalah kalau misalkan lagi pameran, kita bazar atau apa gitu hari Minggu kan. Terus aku sampai gak ke gereja demi jualan jilbab gitu loh. Lu mengorbankan harinya Tuhan. Kadang-kadang harus kayak gitu Bang. Itu doang sih yang menurut aku rada ganggu gitu kan. Iya. Oh karena kalau hari Minggu suka ada bazar ya. Iya. Gereja terlupakan ya. Iya. Tapi kan lu bilang waktu itu pas off air waktu kemarin-kemarin. Tuhan Yesus tuh asik ya. Asik banget. Dia gak bakal marah lah, dia ngerti ya. Kalau kita bertobat. Kalau kita nggak bertobat dia tahu kayak, lu udah dikasih enak loh gitu kan. Oh gitu. Iya. Tapi kalau lu mau serius nih, kenapa lu cabut dari toko hijab itu? Duitnya udah cukup? Waktu itu nyari jenjang karir aja sih. Maksudnya kan di situ untuk bertahan hidupnya. Aku ngerasa udah cukup. Terus waktu itu kan gajinya Jogja loh Bang. Gaji tuh apa doang lagi. Agak kecil ya? Iya. Terus saya kan harus biayain adik lah apa segala macam itu. Makanya saya memilih kabur karena di sana saya nggak tahu kerja apa gitu. Oke. Terus saya jadi itu jagain dari pagi sampai jam 5 sore. Jam 6 tuh saya lanjut ke coffee shop gitu Bang. Di Jogja kan lebih banyak-banyaknya waktu itu. Sampai jam 3 subuh itu capeknya minta ampun kan. Saya habis sholat subuh ya katanya? Enggak. Tahajud. Itu jadi jam 3 subuh baru pulang. Bentar nanti pagi udah ke toko hijab lagi gitu-gitu mulu. Terus saya kenalan sama temen gitu di tempat coffee shop itu. Orang baik itulah mereka. Jadi kayak mereka nawarin aku untuk kerja di toko handphone. Jadi dari toko hijab jenjang karir saya ke toko handphone. Oh, ke toko handphone. Iya. Nice toko ya? aksesoris handphone gitu. Kayak katanya, kamu daripada 2 kerjaan gini capek atau apa, ikut aku aja. Nanti gajinya juga lebih apa. Dan benar, gajinya memang lebih baik dan kerjanya toko juga casing handphone gitu? Iya, custom case gitu. Jadi kita yang ngeprint apa segala macam pokoknya. Iya. Gitu. Oh gitu. Bisa kenal stand up comedy dari mana awalnya? Pas aku kabur itu, waktuku lowong banget kan. Terus aku tuh memang penikmat stand up Bang. Penonton dari dulu, suka ngeliat di YouTube, TV gitu-gitu suka. Terus pas di Jogja itu emang lagi kosong banget, nyari-nyari. Memang pengen ngeliat langsung off airnya gimana sih gitu. Ternyata mereka ada komunitas dan lain-lain, saya datengin, saya coba, saya suka. Oh, gitu. Belajarnya gimana? Kan susah, mesti nulis. Nah, masalahnya. Katanya buta huruf itu akhirnya. Enggak, saya kira. Belum ada loh, stand up buta huruf keren loh ya. Enggak ya? Enggak kan katanya kalau stand up kan harus nulis dulu. Oh iya. Belajar dari mana?
Kaget gue. Loh kan belum ada ya? Buta huruf. Stand up buta huruf ya. Atau saya gagu ya. Itu lucu banget. Kalau di timur tuh kan orang tua kalau marah kayak gitu kan. Buta huruf gitu. Itu tuh jadi bahan umpatan gitu loh. Jadi saya kaget tadi saya kayak pulang kampung bentar gitu. Buta huruf gitu. Kalau anaknya tolol banget kayak buta huruf nih gitu. Jadi kayak, marahnya gitu orang timur? Iya, jadi kayak setolol itu Anda gitu loh. Ya ampun. Jadi cara marah itu sampai di buta huruf dikatain. Kalau saya kan goblok lu ya gitu. Iya, kalau di timur gitu buta huruf gitu. Memang harus gitu. Memang. Terus gimana belajar nulisnya awalnya? Otodidak aja? Awalnya saya kepedean. Jadi saya merasa kalau saya ini lucu. Dan saya merasa stand up tuh gampang. Awalnya. Saya pikir cuma ngomong depan orang gitu. Dulu saya nggak pikir kalau itu tuh ditulis dan lain sebagainya. Saya pikir tuh orang tuh naik terus langsung bisa gitu. Ngoceh lucu. Iya. Terus saya pikir gitu. Beberapa kali waktu SMA memang sering jadi badut sih di kelas. Jadi saya pikir kayak bisa nih yang waktu di SMA saya iniin di sini gitu kan. Saya coba tuh. Tapi memang saya waktu itu nulis. Karena saya pikir mungkin kelemahan saya tuh saya mungkin nggak sama kayak yang lainnya. Mereka mungkin bisa kayak gitu, saya enggak. Jadi saya mencoba untuk nulis sendiri dan hafalin. Saya coba. Ternyata lucu. Oh lucu pecah? Iya, pecah tuh. Terus itu pertama tuh saya ikut di Surabaya. Jadi ini perjalanannya panjang banget. Panjang? Jogja ke Surabaya? Enggak, jadi saya kabur tuh kan naik kapal. Api? Kapalnya tuh enggak. Oh itu Roxor. Kapalnya tuh di Surabaya Bang. Saya turun di Surabaya, terus waktu itu ngeliat poster gede banget, audisi Suci 7. Dengan kepedean saya bilang, oh mumpung masih di Surabaya nih, saya ikut Ikut tuh audisi Suci 7 yang tahun berapa, pokoknya dia mau dekat akhir tahun. Iya. Saya ikut, ternyata di situ saya lucu tuh, Om Indro ketawa, Bang Panji ketawa. Makin pede dong. Kayak gitu sampai ditanyain dari komunitas mana gitu-gitu kan, saya pikir kayak wah berarti saya ini layak nih gitu. Ternyata belum bisa dikasih kartu karena mereka ternyata baru tahu saya itu stand up baru pertama kali. Jadi kayak mungkin lucu pas di situ aja, nanti habis peluru dan lain-lain. Iya. Terus saya ngerasa di situ tuh udah kayak jadi bekal gitu kan, kayak saya lucu nih, diakuin sama Om Indro sama Bang Panji gitu-gitu. Nyari deh komunitasnya pas nyampe Jogja. Saya coba-coba ternyata iya memang saya suka stand up. Akhirnya lu juara gak tuh kayak? Enggak. 10 besar? Waktu itu yang di Maxstream dong tuh Bang Subi. Saya keluar gara-gara ngerosting Bang Onat. Maxstream, Telkomsel. Oh itu tuh bagian dari... Subi, itu stand up battle Indonesia. Itu keluar akhirnya? Keluar gua pas ngerosting Bang Onat 9 besar tuh. Jahat banget kan. Lagian lu ngerosting gue sih, kena kutukan. Saya sama Katolik. Gak boleh. Harus damai ya, harus udah damai. Sedikit soalnya jangan roasting ya kan. Iya, oh gitu. Iya. Sampai akhirnya lu mutusin buat ini jalur profesional gua gitu. Itu baru-baru ini sebenarnya. Kalau mutusin ini jalur profesional. Maksudnya sekarang tuh saya benar-benar gak ada kerjaan lain selain stand up. Kemarin-kemarin menjanjikan gak sih menjadi stand up comedy itu menjanjikan gak? Sejauh ini ya. Iya. Semoga selanjutnya juga iya. Oke. Saya nyekolahin 5 adik loh Bang. Bohong. Dari stand up. Sumpah lu? Sumpah. Adik-adik lu masih di NTT semua? Di mana? Iya di NTT. Semuanya? Iya, dua udah lulus, 3-nya saya suruh berhenti. Kenapa? Capek. Enggak. Jadi 2-nya udah lulus, tinggal 3-nya yang saya sekolahin. Oh gitu. Lu berarti tulang kering keluarga ya? Punggung. Sorry. Tulang punggung keluarga? Iya. Oh gitu. Gue yatim. Oh yatim? Bapakku 2 di surga. Wah, saya suka di jokes ini. Di surga. Masih di api penyucian kali. Oh iya. Masih harus tobat dulu. Bener. Gue mau nyautin malas lah. Tapi katanya lo mau jadi biarawati awalnya? Dulu banget? Dulu banget itu. Kenapa kan kalau biarawati kan hidupnya kayak gitu-gitu aja deh. Bukan mengecilkan biarawati, maksud gue hidupnya kan... Maksud Anda? Wah kalau salah orang gitu ya dipotong. Maksud Anda gitu? Gak, maksud gue biarawati kan ya... Bagus, maksud gue... Cuman pilihan yang sulit untuk anak muda zaman sekarang mungkin gitu kan. Gak bisa merit juga ya. Gak bisa merit, bener-bener di situ aja gitu. Melayani umat. Melayani Tuhan, melayani pastor ya. Keluarga nomor sekian jauh. Wah keluarga jauh lah. Itu kan pekerjaan berat, kenapa lo ada kepikiran itu? Lu cinta banget ya sama Katolik? Dulu sekarang udah gak cinta Katolik? Mudar kayaknya. Nggak gitu. Jadiin thumbnail. Saya sudah tidak cinta Katolik. Nggak, jadi memang dari kecil keluarga saya tuh perantau kan dari kecil, bahwa mama tuh di Kalimantan, tapi memang di keluarga inti itu bapak dan mama tuh mendidik kita secara Katolik banget gitu loh. Iya. Sangat dikenalkan sama gereja gini gitu. Mungkin itu yang membekas ya. Jadi dari saya kecil tuh saya tuh kagum ngeliat suster dengan bajunya, jubahnya, dengan bajunya, dengan jilbabnya sedikit ke belakang itu, kerudungnya gitu-gitu. Kayaknya keren ya. Iya, saya kagum aja gitu, dan menurut saya kayak mereka tuh bijaksana atau apa gitu-gitu lah menurut saya. Kepanggil lah saya untuk ke sana. Udah sempet tes?
udah ngambil formulirnya. Isi? Iya, waktu itu. Nah, ini yang salahnya saya. Jadi terus kenapa? Kalau di NTT itu biasanya, saya tuh nggak pacaran loh Bang, selama sekolah sampai lulus SMA. Demi jadi suster. Wow. Iya, saya nggak pacaran sama sekali. Saya pikir kayak saya tuh benar-benar bakal jadi suster. Dan saya rasa kayak orang tua saya yang Katolik banget tuh bakal setuju gitu kan. Kayak anak gua biarawati pasti setuju gitu kan. Ternyata tidak. Jadi pas saya udah ngambil ini formulirnya tuh susternya tuh kongregasinya dari Spanyol. Oh. Ya, terus dia kayak jelasin gitu-gitu. Nanti kalau kalian ini nanti bakal di Spanyol dulu gitu-gitu. Nanti baru ditempatin berapa tahun barulah kalian. Tapi seru dong ke Spanyol. Seru dong. Terus waktu itu kan saya fans Barcelona banget kan. Gak ada hubungannya. Sumpah. Karena mau ke Spanyol. Iya, terus saya saya tanya deket nggak sama tempat latihannya Messi. Saya bilang gitu. Gak gini, gak semua Spanyol tentang Messi. Iya, waktu itu kan namanya kita ya anak Masih SMA gitu-gitu kan. Pokoknya saya sampai baju sekolah saya gambar ininya Barcelona gitu-gitu kan. Zaman dulu norak banget. Terus kata susternya, deket banget saya aja. Ini sama teman-teman saya sering nonton kalau Messi latihan. Kata dia gitu. Makin lagi terpanggil saya. Bisa Berangkat lihat, nih. Lihat Mesias nih saya gitu kan. Mesias bola maksudnya. Berangkat. Udahlah saya pede tuh. Ngomong ke bapak saya sama mama saya. Bapak saya kaget dong. Saya juga kaget, maksudnya saya pikir kayak dia gak akan kaget gitu maksudnya. Akan normal mungkin menurut saya gitu. Terus kata, kok suster please gitu. Bapak saya kayak gitu kayak, suster tuh gini. Iya kenapa gak boleh? Loh bapak nih anak cewek cuma 2 loh. Kan dia anaknya 7 tapi cewek cuma 2. Adik saya 5 tuh cowok semua. Cewek cuma 2 loh, kakak saya tunanetra. Jadi kayak maksudnya dia bukan mengecilkan kakak saya, tapi maksudnya kesulungannya mungkin dia menggantungkan ke saya gitu-gitu. Jadi kayak Bapak tuh punya harapan besar di kamu gini. Kenapa milihnya itu? Terus tapi dia bilang, tapi kalau panggilan, Priska kenapa pengen gitu? Saya bilang lah karena dekat Barcelona, dekat tempat latihan. Goblok lu, Prit. Iya, nggak kan tahu. Lu bisa panggilan Tuhan. Iya. Kenapa Messi lu bawa? Iya, karena Bapak bilang kan udah panggilan. Maksudnya dia udah paham kalau itu panggilan. Terus saya bilang tuh, iya karena dekat tempat latihan nanti saya bisa lihat Messi gini. Kata Bapak bukan panggilan, ya. Kamu pengen nonton bola aja kan? Gak usah. Bukan panggilan. Akhirnya lu gak jadi berangkat? Gak diizinin. Aduh lu paling bisa ketemu Messi, Xavi. Iya lagi. Udah dia aja gak diizinin sama bapak. Terus kata dia nanti lah adikmu ada 5 bisa lah salah satu jadi Romo katanya gitu. Kamu jangan. Oh karena cowok semua ya? Iya. Kamu jangan deh. Tapi katanya Romo kan gak nikah juga gak apa-apa? Iya sama kan 5 loh. Kayaknya gak apa-apa deh 1 gak beranak kayak. Yang lain bisa nurunin gen 1 doang gitu gak apa-apa. 1 doang masih santai. Iya masih santai. Yang penting melayani Tuhan ya. Oh gitu. Lucu juga kisah hidup lu ya. Iya. Oke, sampai lo ke Jakarta gimana ceritanya itu? Nah habis itu kan terus aku coba SBMPTN gitu-gitu. Daftar-daftar lah gak lolos tuh SBMPTN. Tapi emang gak niat kuliah. SMA aja sebenarnya aku tuh gak niat gitu loh. Udah sekolah itu udah gak niat waktu SMA. Gak niat nih goblok apa males? Gue pinter lagi bang sekolah. Lu pinter loh? Oke. Sayangnya gitu lagi. Jadi karena panjang ceritanya. Lahir gede kan di Kalimantan tuh. Sampai lulus SMP di Kalimantan tuh sempat nggak mau ngelanjutin SMA tuh. Makanya dipulangkan ke Flores. Saya kan SMA-nya di Flores jadinya. Oh, oke. Iya, makanya dapat lo suster-suster ke sekolah gitu-gitu kan di Flores tuh kejadian kayak gitu. Iya. Kayak gitulah. Jadi kayak memang udah nggak niat sekolah karena adalah hal yang kayak bentrok sama orang tua atau apa gitu-gitulah, namanya anak muda yang ngelawan gitu. Terus yaudah, itu ogah-ogahan juga ikutan SBMPTN gitu-gitu. Terus pengennya tuh kuliah, yang saya pengenin bapak tuh nggak mau. Emang lu pengen apa? Waktu itu kan saya pengennya teknik kimia gitu-gitu, mau bikin. Jadi kayak, gak sih, maksudnya saya mau tahu zat-zat yang ada di dalam gitu. Iya betul, siapa tahu bisa meredakan kan. Saya tuh pengen banget tuh dulu bang. Saya kan jurusannya SMA-nya IPA. Terus dari semua pelajaran itu yang saya suka kimia doang. Yang lain saya nggak suka. IPA itu kan karena maunya orang tua. Saya tuh pengennya bahasa gitu-gitu loh. Ya, nggak enak sekolah kalau diinin sama orang tua ya kemauan orang tua gitu. Tapi ternyata di IPA, saya suka nih kimia. Ini doang nih yang saya suka. Kenapa suka kimia? Bukan kimia susah ya ngerakit-ngerakit? Dan nggak tahu, tapi dari antara yang semua itu menurut saya fisika tuh aneh gitu, kayak apa hitung udah capek berapa lembar hasilnya cuma 2, 0, kecil banget lah gitu ya, udah capek. Kalau kimia emang nggak capek ya? Tapi aku ngerti gitu. Paham ya? Paham, jadi enak gitu, enak aja gitu ngerjainnya. Kalau fisika tuh karena udah nggak paham, banyak soalnya makin gitu kan. Nah jadi waktu itu kayaknya aku teknik kimia aja deh, kayak gitu, pengennya gitu. Gue pengen nanya juga sama lo nih, semenjak kotaan yang kemarin, gue juga kan gue gak jago soal agama ya. Biasa banget gue tuh sok jago aja. Nah banyak loh orang yang mengkritik, emang Katolik tuh gak punya larangan ya? Gak ada larangan A, B, C, D gitu? Ada.
Ada nggak sih sebenarnya? Kita dilarang sholat Jumat. Kata siapa nggak ada larangan? Kayak maksudnya larangan yang ditulis oleh Nabi Isa. Kita tuh punya larangan nggak sih sebenarnya? Punya bang. Kan katanya kalau orang Nasrani tuh bebas banget hidupnya. Iya lagi kalau di pergaulan ya teman-teman tuh kayak maksudnya kita dikasih minum terus enggak, lu Kristen gak minum apaan sih lu gitu. Iya kan? Ya kan sering kayak gitu. Iya kayak suruh cekin terus kita nolak kayak lu Kristen masa gak zina gitu kayak. Iya. Masa Kristen sedekat itu sama maksiat gitu kan kayaknya. Jadi orang-orang mikirnya kayak gitu. Kayak. Menurut lu kenapa? Karena kita kurang kampanye. Kurang ngasih tahu ke orang-orang tentang agama kita aja gitu. Iya. Terlalu di atas gitu loh. Terlalu orang tuh taunya tuh cuman yang di atasnya doang kayak oh Katolik tuh yang selebrasinya gini gitu doang. Oh, soalnya itu juga kebanyakan nonton bola ya. Iya. Kan gini kan. Ya, itu kan kampanye juga salah satu ininya dari pemain bola kan mereka yang mau ngasih tahu seluruh dunia gini loh Katolik gitu. Iya. Nah, sedangkan yang lainnya tuh enggak kan masa pemain bola di sana syahadat para rasul kan keramaan ya. Jadi kayak Iya benar. Kayak itu lagi syahadat para rasul itu kan kita sering tuh kalau teman-teman bercanda. Iya. Syahadat dong. Pengen gue syahadat para rasul kayak asal lu mau denger tuh panjang tuh. Syahadat dong. Gue syahadatin bener ya. Tapi panjang nih mau nunggu loh. Kita ada juga syahadat para rasul. Syahadat para rasul ada. Tapi panjang ya. Panjang. Iya. Nah terus lu ngejawabnya apa tuh kalau teman-teman lo ngomong itu? Yang tentang itu tadi. Iya, nggak mungkin panjang lebar dong. Ada lah, gue bilang. Gila, di 10 perintah Allah aja cuma 10 loh yang Allah nggak mau kita lakuin. Tapi zina itu 2 kali disebut, gue bilang. Zina tuh kita nggak boleh kan ya? Itu sama lagi. Kenapa pertanyaannya gitu? Gak, gue nggak. Karena lu masalah apa? Gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu lu perintahnya kan. Tidak boleh berzina. Ada 2 kali disebut dari sekian banyak dosa sama Allah tuh dirangkum 10 nih. Dari 10 poin zina tuh dibahas 2 kali bang. Ya udah Gi. Berarti kan nggak boleh banget kan? Yang pertama mau apa? Yang pertama itu jangan menyembah berhala. Yang berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang ketiga. 2 dulu. 2 dulu. Sorry. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Oke. Oh ya ini kalau yang teman-teman Kristen Protestan nonton, ini kita versi Katolik. Jadi kalau di Katolik itu lebih di simpelkan. Oke. Ini ada di Alkitab, tapi kalau di Alkitab tuh panjang banget. Jadi maksudnya yang Kristen Protestan tuh enggak simpel? Enggak, mereka Bapak kaminya, ininya itu tuh langsung dari Alkitab. iya. Jadi bahasanya beda. Oke. Kalau di kita tuh disimpelkan dengan yang bahasa lebih simpel aja gitu lah. Oke. Ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Oke. Ke gereja setiap minggu, setiap ada acara gitu. Keempat. Hormatilah ayah dan ibumu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul, zina. Tuh, 6, 1 poin kan? Cabul tuh hitungannya zina ya? Zina. Jangan berbuat cabul. 7, jangan mencuri. Oke. 8, jangan bersaksi dusta. 9, jangan ingin berbuat cabul. 2 kali di notis. Loh, ingin yang doang nggak boleh. 6 sama 9 sama dong? Iya, jangan berbuat cabul. Jangan berbuat. Berbuatnya nggak boleh nih. 9 tuh jangan ingin. Niat lu aja nggak boleh. Oh, 2 kali disebut. Tuh. Kalau di Alkitab tuh jangan mengingini istri sesamamu gitu. Jangan apa? Mengingini istri sesamamu, penyebutannya gitu. Tapi di kita disederhanakan jangan ingin berbuat cabul. Oh. Gitu. Jangan mengingini istrimu maksudnya suka sama istri orang? Ya, emang istri. Gak boleh gitu ya. Kalau istri cakep banget? Gak boleh? Dilarang bang. Oke, dilarang. Oke. Yang lu ada larangan kan nih? Ya ini, ada larangannya nih. Yang 10? 10 jangan mengingini akan memiliki sama manusia secara tidak adil. Oh nice. Ya perampasan hak orang. Kok gue baru tahu ya? Serius bang, itu dari SD lo kita diajar. Iya makanya gue bilang gue harus belajar banyak. Al-Azhar lo ya? SD. bukan. Al-Izhar. Bedainnya dong, sorry. Oh gitu. Yeah. Berarti banyak stigma orang yang salah ya soal orang Nasrani itu bebas. Kan soalnya kan mereka mungkin ya yang bukan orang Nasrani mikirnya, wow tuh lihat tuh negara-negara barat tuh tinggal bareng nggak nikah. Gitu-gitu. Habis itu ya bla 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 lah ya. Mungkin mereka banget lah. Iya, kan karena mayoritas sana kan emang Nasrani Kristen kan. Jadi padahal itu bukan Kristennya ya. Itu tradisi maksudnya memang culture-nya ya. Kehidupan mereka begitu. Child free, gak mau punya anak gitu. Dikiranya ajaran Kristen. Padahal ajaran Katolik. Ajaran kita satu anak. Oh iya benar. Ya kan putra tunggal. Tapi itu bukan ajaran loh. Kata Tuhan kan beranak cucu lah. Betul. Tapi zaman sekarang kayaknya itu mulai
beranak cucu seperti pasir di laut dan bintang di langit tuh kayak masa iya sih zaman sekarang masih ini relate. Iya, gue aja punya saudara 7 ditinggal mati bapak itu ngap-ngapan bang. Kayak apalagi kayak pasir di laut kayak kebanyakan dah. Banyakan sih kalau pasir di laut ya. Kalau pasir di ini udah acapnya. Nggak tahu cuma ngingetin kita untuk kayak nggak boleh berpikir nggak ngelanjutin keturunan gitu kan. Iya. Tapi penting nggak menurut lo punya pedoman agama buat lo penting nggak? Karena kan lo kan memegang teguh banget ya kan. Lo biasa pakai kalung salib katanya. Lagi patah. lucu banget. Iya, lagi patah. Kok bisa patah? Nggak tahu dia jatuh bang. Jadi pas itu aku lagi mau ngapain terus aku buka kan, aku simpan. Terus jatuh dia lepas bandelannya lepas ke lantai. Terus dia kayak gini jadi I doang. Oh. Dok. Ih. jadi kayak mana ini T-nya? T-nya kurang I kan takutnya salah agama. Iya. Ya oke, berarti kan lu kan tinggal tuh di Flores ya awalnya. Flores. Nah, Flores itu kan majority-nya kan kaum Anda ya? Kaum kita ya? Iya, kaum Anda. Saya biasa ngomong gitu ya. Sorry. Lu tuh waktu lu pindah dari Flores ke Jakarta gitu ya. Kan majority-nya beda ya. Mungkin kalau di Flores berapa persen sih Nasrani? Hampir 90-an. Wah, berarti sama kayak di sini ya. Iya. Di sini kan juga kebanyakan itu. Lu menemukan perbedaan nggak atau ada gimana nggak gitu? Apa santai-santai aja? Tapi karena pedoman agama itu bang yang bikin gue maksudnya ngerantau sendiri dan lain sebagainya, gue masih kuat sampai sekarang. Oke. Masih bisa ngejalanin hidup sampai sekarang gitu-gitu tuh kayak karena agama tuh penting loh. Penting ya? Penting banget. Iya. Penting. Seenggaknya tuh kita ada jalan buat pulang di saat kita udah mentok banget nih sama masalah kehidupan. Iya. Gitu lah, kita tahu bakal harus ngobrol kemana, ngeluh kemana di saat manusia tuh udah nggak sanggup dengerin kita atau kita ngerasa nggak ada yang bisa kita percaya. Bagus banget. Jadi itu maksud gue sampai itu sekarang. Itu lo pegang teguh ya? Iya, masih sepenting itu. Gokil. Tapi selama di sini lo pernah nggak ngerasain ngerasain menjadi minoritas ada nggak? Iya, gue ngerasain minoritas justru karena di perantauan, makanya materi-materi gue tuh lebih kayak keluhan tentang minoritas. Ini pas banget. Ya, menurut lu nih, gong lu saat stand up soal minoritas tuh apa? Coba kita pengen denger ya. Yang itu, yang tokoh hijab. Kan kita belum pernah denger sini ya. Kira-kira apa sih? Gue pengen denger dong. Materi lu gue pengen tahu aja. Kayak apa sih materi lu? Enggak, gue jangan ingin materinya di sini. Lu bisa nonton yang Diem Daddy, lu bisa nonton itu sama. Cuman itu materi itu yang bikin gue naik. Kurang lebih soal apa? Ya kan gue ceritain sebagai Katolik yang kerja di toko hijab, gitu-gitu. Maksudnya gue ceritain semuanya baik-baik aja gitu loh. Gue Katolik, gue kerja di sana, gue nikmatin kerjaan gue, semuanya baik-baik aja gitu. Gue cabut, tadi kan gue bilang punchline-nya karena babi enak, tapi kan ya itu orang tahu itu punchline. Maksudnya gue bisa kayak gitu. Nah yang gue harapin itu semua orang tuh bisa kayak gitu loh, ada dalam perbedaan dan fine-fine aja dengan semua itu. Jujur aku pas ngerantau baru ngerasa kayak gitu. Aku lahir gede tuh di Kalimantan, di sana tuh juga kita minoritas, tapi nggak pernah ada masalah apa-apa di lingkunganku. Kita bahkan nggak tahu arti toleransi, karena kita ngelakuin itu tiap hari, jadi kita nggak perlu definisinya. Wah keren banget. Iya, jadi kayak kalau orang di sini sekarang, toleransi itu adalah gini-gini. Oh itu yang gue lakuin selama ini, gitu loh. Oh paham gue. Iya, di rantau baru gue ngerasain pas udah gede gini gue. Mahal banget ya toleransi di sini ya, gitu. Perbedaan tuh gini banget ya, gitu. Sampai lagi ngejokes aja kok tiba-tiba Iya. Tapi kapok gak lo semenjak ada kejadian itu yang kemarin tuh? Lu jadi kapok, takut ngomong gak? Maksudnya lu jadi berhati-hati? Sempat sih. Aku sempat kena mental bahkan. Aku pulang kampung 2 minggu. Serius lo? Serius, aku sampai healing. Gara-gara stand up itu? Iya. Oh ngeri bang, terornya, takut. Kayak apa sih? Ya orang DM ancaman apa segala macam gitu-gitu. Kan aku pertama kali yang ngalamin itu. Ngobrol sama senior-senior yang udah sering diserang, katanya itu gak apa-apa banget. Tapi itu biasa banget Pris gitu-gitu. Enggak, mereka tuh gak peduli, mereka cuma ngetik doang habis itu mereka lupa gitu-gitu. Ya tapi kan gue baca semuanya ya. Males juga ya? Iya, waduh takut, aku gak tidur seminggu demi Tuhan. Gak tidur seminggu? Iya, aku tidur tuh kayak sejam, kaget, bangun takut. Bunyi pintu diketok, aku takut gitu-gitu. Oh oke. Segitunya. Jadi aku pulang 2 minggu sampai itu benar-benar reda, komentar-komentarnya udah gak ada. Baru kesini. Ngulangin jokes yang sama. Ngulangin jokes yang sama. Iya, bikin show lagi 1 jam lagi. Berarti sekarang adik-adik lu masih di kampung? Masih di Flores? Oh oke. Senang gak ngeliat lu yang sekarang? Adik-adik gue? Mereka gak terlalu peduli.
Karena kehidupan yang aku jalani sekarang itu sangat-sangat jauh sih sama orang-orang di kampung. Mereka tuh nggak paham apa yang aku jalanin gitu. Oke. Mama aku aja ya baru sekarang tuh karena aku udah sering di YouTube atau apa gitu, baru dia kayak iya itu Priska. Dulu kalau ditanya Priska di sana ngapain, dia bilang aku di sini pembantu rumah tangga. Bohong. Sumpah, karena itu yang paling udah orang nggak akan nanya lagi gitu. Orang kayak oh iya kita ngerantau pasti jadi kayak gitu. Oke. Jadi nggak banyak penjelasan ini itu. Mama kayak di sana dia bantu-bantu orang pembantu rumah tangga. Terus orang ngeliat di TV di YouTube, ini Priska kan, dia ngapain? Oh nggak tahu ya dia ngapain gitu. Mamaku tuh kayak malas ngejelasin yang terlalu. Ya. Oh gitu, gila Priska keren banget loh. Masih. Gila. Priska, oke. Gue tuh udah banyak tau tentang lo gara-gara konten kemarin. Sekarang gue punya segmen namanya opini ya. Kita langsung lanjutin ya. Wow. Gue cukup nyebutin satu kata. Oh ada di situ aja. Gue nyebutin satu kata, lo bebas berasumsi apapun yang lo mau. Namanya juga asumsi ya. Kayak misalnya, Nat gue gak suka sepatu lu tuh, bebas dong. Kan menurut lo kan, kurang lebih kayak gitu ya. Kata pertama, toleransi. Gue harus jawab gak suka atau suka? Enggak dong. Menurut lo, opini lo. Toleransi. Opini lo apa? Toleransi itu menurut gue penting banget. Yang kalau kita mau toleransi itu penting banget teori tak kenal maka tak sayang. Oke, tak kenal maka tak sayang. Iya. Kenapa? Karena orang kalau nggak kenal dia nggak bisa toleransi menurut gue. Oh, karena lu ngalamin ya? Iya. Contohnya aja nih ya. Ya apa? Misalkan ya kita ambil contoh paling kecil. Kita sama teman kita yang Islam. Kalau kita nggak tahu mereka haram itu sama babi, kita pasti kayak mereka datang ke rumah atau bertamu kita kasih aja gitu ya kan. Kalau kita nggak tahu, kita secara nggak langsung kita berbuat yang tidak toleransi. Ya. Karena kita nggak tahu. Ya. Tapi coba kalau kita tahu, pasti kita sangat menghargai dong. Kayak teman datang kita lagi makan babi, kita sembunyiin dulu, kita simpan dulu. Bro jangan dipakai itu gelas bekas minum gue, tadi gue makan babi atau apa. Kita tahu batasan-batasan itu. Gitu. Jadi menurut gue kalau orang bisa, ya makanya lu nanyakan, lu kok banyak tahu tentang Islam gini-gini. Ya itu salah satu cara gue biar gue bisa ditoleransi. Oh keren, karena buku pertama yang lo beli, ini lucu banget. Buku pertama yang lo beli adalah buku apa namanya? Bilal bin Rabah. Yang lo pikir itu adalah apa namanya? Buku ini sulap, Bim Salabim gitu gue pikir bahasanya. Ternyata itu adalah murid Nabi Muhammad. Iya, sahabat Nabi. Makanya kalau apal gitu ya. Oh, dari itu kecil sahabat emang Nabi udah ya. kesana sih ya, Ray. Dan dia satu-satunya orang yang mengkumandangkan azan ya. Pertama kali mengumandangkan azan. Dan berkulit hitam. Makanya orang kulit hitam suaranya bagus-bagus. Timur bro. Timur pride. Tapi lu pas baca juga salah baca sebenarnya. Oh salah baca nih ya. Oh gitu. Ya. Pantesan Anda hafal ya. Iya. Oke, nomor 2. Rasis. Jadi ketawa. Opini lu soal orang-orang rasis atau masih ada orang rasis? Ini rasis kita gak cuma ngomong agama ya, ada agama, suku, warna kulit. Rasis, orang timur tuh ada lagi beberapa kali ya kena dirasisin gitu. Kita ngomong beberapa tahun lalu yang di Surabaya. Ya sebagai orang yang pernah ngalamin itu, gue gak setuju banget lagi zaman sekarang masih rasis-rasisan. Dan salah satu gue menolak rasis, gue pacaran sama orang Cina. Tapi bener lagi. Iya. Gue ngebuktiin kalau beda ras tuh kita bisa loh. Bisa. Yin dan yang gini bisa loh jalan bisa. Gitu kan. Tapi lu membuktikan lagi bener bangke. Untuk mematahkan rasis aja. Saya pacaran dengan Cina. Iya kan? Saya dari timur. Oh iya. Tapi lu ngalamin gak lu sempat dirasisin orang? Entah di agama, entah di... Enggak, no. Kalau didiskriminasi pernah. Oke. Rasis sih. Kayak waktu zaman kecil doang sih, dan itu kita belum ngerti ya, masih sama-sama kecil-kecil pada bocah-bocah gitu kayak ngatain timur, hitam, gitu-gitu doang kan. Kayak dan aku ngerasa itu bukan masalah lah karena masih kecil. Oke. Kalau selama ini kayaknya enggak. Oke. Rosario. Adik gue namanya Mario. Hubungannya apa sama Rosario? Karena dia lahir bulan Rosario. Oh, namanya Mario emang? Iya, biasanya kayak gitu kan. Orang kalau lahir bulan Rosario atau bulan Maria tuh kalau cewek Maria, cowok Mario. Oh gitu. Nah sini orang apa sih? Aku nggak tahu apa-apa ya. Hah? Oh gitu itu ya? maksudnya cuman kayak orang tuanya pengen namain aja biar sesuai bulan gitu kan. Oke. Bulan 5 dan bulan 10 itu. Bulan 10 sih Rosario, bulan 5 bulan Maria. Tapi lu emang selalu berdoa Rosario nggak? Masih sering nggak? Kalau di bulan selain bulan 5 dan bulan 10 jarang. Oke. Tapi kalau bulan 5 dan bulan 10 kan kita wajib ya. Setiap malam tuh harus. Bener. Bener gak lu? Iya bener.
Enggak, gue sih beneran. Dibilang gue kalau lagi ada masalah sama nyokap gue gitu, baca rosario gitu. Kagak. Tapi itu menurut nyokap gue paling mujur tuh. Iya. Kata nyokap gue ya. Iya, yang udah ngebuktiin. Tapi ya sih. Iya kan? Yang panjang diulang-ulang kan. Iya, 5 peristiwa tuh. Iya. Lu juga ngelakuin itu kalau lagi. Oke. Lu mau sekarang kita? Satu peristiwa aja. Iya. Oke. Pernikahan. Penting gak pernikahan? Opini lu soal pernikahan? Apalagi kan di agama kita ketat ya. Iya. Satu seumur hidup. Hanya Tuhan yang boleh memisahkan. Iya. Makanya kemarin lo ngomong ya. Kenapa dosa yang paling besar di Nasrani itu bunuh diri? Karena apa kemarin? Karena mendahului kehendak Tuhan. Oh, oke. Makanya kita gak ada bunuh diri. Cuman jadi korban doang ya. Gak usah nambahin dong. Menurut lo apa tadi pertanyaan gue? Menikah tuh pembahasan yang berat sih menurut gue di umur segini. Lah lu berapa sih? 27. Jangan sok berat lo. Enggak, maksudnya. Bini gue merit 24, gue 28. Jangan sok-sok lu pikir hidup gue gak berat. Maksudnya gue udah berubah pemikiran gue tentang pernikahan. Kenapa? 2 tahun belakangan ini. Jadi dulu tuh gue pengen banget tuh, gue capek kerja nih, yatim susah banget gini-gini. Gue pengen ada laki-laki nih kan, gue bantuin gue gitu-gitu. Ya. Setelah 25 pikiran itu hilang bang. Kenapa? Gue malah pikir kayak, apa gak usah nikah ya gitu. Oke. Dan gue tau itu dosa sih. Loh tapi kan ada firman Tuhan kalau Iya, kalau nggak salah nih, iya. jangan soal bercucu anak lah apa gitu ya. Beranak cucu lah tadi. Beranak cucu lah seperti kan. bintang di langit. Lu Anda mengkhianati ya. Nah tapi kan gue belum bilang iya, tapi maksudnya gue kesana lagi orangnya kayak takut nikah gitu. Apa? Takut nikah. Oh takut nikah. Iya. Gak apa-apa wajar, nervous di awal. Iya. Jadi gue kayak no comment deh tentang pernikahan. Oke. Kalau gue udah berubah pikirannya, gue datang lagi. Oke, kabarin gue ya. Oke. Muslim. Tretan. Goblok. Muslim. Karena kan kita tinggal yang di majority-nya Muslim. Apa pendapat soal Muslim? Selain tretan. Coki? Enggak. Karena kan lu sangat dekat ya dengan dunia Muslim ya. Lu kerja toko hijab, kita tinggal di sini berdampingan. Yang menariknya gue cerita dikit ya. Di Ende itu kita punya 2 suku dengan pembagian orang pantai itu orang Muslim semua. Ya. Orang gunung itu kami Lio, itu Katolik semua. Wah keren banget. Dan nenek moyang kita hidup berdampingan dari zaman dulu. Ya. Di Ende, tempat asal gue, orang tua gue. Di sana, makanya kemarin gue pulang, yang pas yang kejadian itu gue pulang lebaran kan itu. Kejadian apa ya? Yang tadi gue bilang yang gue diancam-ancam ini, stand up. Iya. Itu pas bulan puasa. Terus gue pulangnya pas lebaran. Terus Natal gue gak pulang, terus kalau orang nanya, terus Natal gak pulang, kemarin udah lebaran gitu kan. Kayak, kok lu pulang lebaran? Karena sama-sama aja di sana ngerayain, maksudnya kalau saudara-saudara kita gitu yang Muslim ngerayain kita ikutan. Ya. Takbiran malam takbir tuh kita ikutan gitu-gitu, pawainya gitu-gitu. Begitupun pas Natal ibu-ibunya sibuk bersihin gereja, bikin pohon Natal gede-gede di setiap jalan, itu semua anak-anak Muslim turun. Jadi gue ngerasa kalau ditanya Muslim gue bilang saudara. Nice. Dari Ende, ya kalau dari tempat asal gue saudara. Oke. Pancasila, anjing. Ende lagi. Apa? Ende tuh kota Ende gue. Kenapa? Soekarno merenungkan Pancasila di kota Ende. Ah sumpah lo? Iya, Ende kan kota Pancasila julukannya. Oh gitu? Iya. Jadi? Di bawah pohon sukun. Oh dia duduk di situ? Duduk situ dia merenungkan butir-butir Pancasila. Anjrit. Tapi malah lambangnya pohon beringin ya. Harusnya pohon ini. Harus pohon sukun ya, karena di bawah pohon sukun. Kenapa gak pohon sukun ya? Iya kan. Pohon beringin kan lambang partainya. Enggak. Kita nggak main partai di sini. Iya, kenapa? Eceran ya? Kalau piala U20 nggak jadi, opini lu? Piala dunia U20 kan nggak jadi. Takut blunder kayak Pak Ganjar lagi. Oke. Nggak jadi, iya benar. Itu benar. ada itu partai. Tapi ngarahnya ke lu itu. Kalau dia maju lu yang ketanduk. Gue bisa lari banget. Gue masih sempat lari. Lu kecewa gak tapi piala? Anjing jampi banget topiknya bangsat. Lu kecewa gak? Sih. Kecewa ya? Kecewa sih. Karena kan kita tuh dapat tiket
tuan rumah kan. Iya, benar, bisa main benar, karena kita benar, tuan rumah kan. Benar. Kalau kita nggak tuan rumah kita nggak bisa main kan. Tapi di sini tuh ada bukan salah stigma ya. Kenapa ya? Seolah-olah orang Muslim di sini tuh membenci Yahudi kan ya. Ada stigma itu kan. Itu bukan ya? seolah-olah, itu benar. Emang bener kan? Yahudi kan, Mereka bukan tahu. Kristen. Bukan Kristen? Iya, emang Yahudi. Mereka tahu nggak siapa yang menyalibkan Tuhan kita? Yahudi. Siapa yang menyeret Tuhan Yesus? Yahudi. Yang harusnya bete adalah Kita. kemarin kata Habib Jafar aja, Nabi Muhammad udah diincer, lolos. Lolos terus. Nabi Iya Isa nggak lolos. Nggak lolos. Jadi harusnya paling marah kita. Harusnya marah gitu. Iya. Tapi lu bete. Nabi Isa di Nabi Isa disalib. Nabi Isa disalib orang Yahudi, lu jadi ada kesalahan nggak sama Israel? Enggak lah. Kan kita harus doain mereka terus kan. Iya, benar. Israel itu karena mereka. Apa sih pesan terakhirnya gue lupa deh. Pas Tuhan Yesus meninggal tuh apa sih gue lupa deh. Ada Ampunilah 7. apa ya? Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gila, itu abis dibunuh dia ngomong Habis gitu ya. terakhir dia ngomong gitu. Terakhir banget dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu yang Padahal terakhir. itu yang untuk orang yang ngebunuh ya. Iya. Keren emang. Ya itu kan kita tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau sekarang? Kalau gue tendang sih. Bisa lagi. Itu doang tuh yang susah diikutin. Itu susah tuh. Itu Susah udah next level lah itu. Aduh, Ya. tampar pipi kiri Itu kasih yang udah pipi next kanan level tuh. banget ya. Oke. Nggak bisa. Terakhir. Orang-orang yang fanatik agama, opini lu terakhir. Gak apa-apa. Nggak. Karena fanatik ya. Ya, Bukan radikal. bukan. Iya, gak apa-apa. Malah menurut gue, lu beragama lu harus fanatik. Tapi tidak mengecilkan agama lain. Oke. Ya jadi kayak gue ngerasa nih Katolik benar banget nih. Udah gue hidup seturut semau Katolik banget. Udah. Tanpa gue ngurusin kepercayaan yang lain. Tanpa gue bilang punya lu salah. Beneran punya gue gitu. Ya, ya. Menurut gue masing-masing orang harus fanatik. Dan orang-orang di kampung gue itu rata-rata fanatik. Kalau Islam fanatik banget. Katolik fanatik banget. Tapi hidupnya rukun. Wah, keren banget. Itu semua orang fanatik di sana. Ya. Tapi mereka bisa beriringan. Menurut gue fanatik itu perlu. Biar lu gak sebentar kesana, sebentar kesini gitu. Fanatik perlu. Kata Reslan itu ngapain? Ini rest area. Takutnya di sini. Ada crossover gitu. Iya. Terakhir satu lagi deh. Pilpres 2024. Golput. Golput. Nggak, maksudnya golongan putih, cowok gue kan putih ya. Cina kan. Cina. Jadi gue kayak sekarang tuh lebih tertarik sama golongan-golongan putih, orang-orang putih gitu. Wow. Gue sama cowok timur nggak dulu nanti ya gitu. Okay. Gue sekarang lagi sibuk sama cowok Cina gitu. Terus kakak sih ya.